melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Sutira SPD, SD, dari SDN 1 Blokowatu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ibu, hari ini saya berencana melaksanakan wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual saya modul 3.1. Apakah Ibu berkenan? Siap, jawab semuanya. Iya. Kita mulai ya, Bu. Iya. Ibu, apakah Ibu pernah mengalami dilema etika atau bujukan moral dalam akhir-akhir ini, Bu? Sebetulnya kalau di sekolah ini ya yang baru ya di SDN 1 Blokowatu ini, misalnya ada masalah atau suatu kasus itu sepertinya kita lihat dulu apakah ini termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Dari kasus-kasus sepertinya selama ini hanya khusus dilema etika. Boleh diceritakan Bu salah satunya kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Yaitu sekitar 2 bulan atau 3 bulan saya di sini, yaitu untuk kasus kelas 6, tapi itu termasuk kasus individu ya, bukan termasuk masalah yang kompleks. Itu bisa kita selesaikan antara intern guru ataupun guru kelas dengan orang tua. Jadi kita langsung koordinasi. Baik, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Mengidentifikasi kasus tersebut yang jelas kalau tidak berhubungan dengan hukum berarti itu tidak termasuk kasus bujukan moral, gitu saja. Terutama yang kasus-kasus yang melibatkan anak-anak termasuk ini hanya dilema etika saja. Jadi jika tidak ada hubungannya dengan kasus hukum berarti kita tidak berhubungan dengan bujukan moral. Berarti selama ini yang dialami hanya dilema etika tersebut ya. Oke. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas yang pertama kita koordinasi dengan pihak dewan guru, dengan tenaga pendidikan, kemudian dengan orang tua terutama, terus guru kelas yang bersama. Baru kita rapatkan, kita cari solusi, kita panggil anaknya serta orang tuanya. Jadinya kita tetap memusyawarahkan secara tim-tim. Jadi banyak pihak yang terkait dengan kita melibatkan, tapi belum masalah pribadi mungkin belum melibatkan komite tapi hanya khusus orang tua. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkahnya seperti biasa, kita yang pertama satu koordinasi dengan komite ya, karena saya sudah terbentuk. Yang kedua kita masalahnya apa yang di sekolahan. Kemudian yang ketiga kita musyawarah. Apabila ini termasuk darurat kita segera, tapi apabila ini termasuk masalah-masalah yang kompleks, jadi itu nanti kita musyawarahkan secara bisa lewat WA ataupun lewat pertemuan langsung. Jadi yang diambil adalah musyawarah seperti itu ya, musyawarah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif yaitu dalam kasus dilema etika tetap kita berkomunikasi. Ini tetap salah satu kunci ya, kita tetap harus berkomunikasi baik dengan stakeholder maupun komite maupun wali murid, paguyuban, karena yang terlibat kan banyak. Bahkan jika ada kasus yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial di luar sekolahan, biasanya nanti kita koordinasi sama pemerintah desa, perangkat desa. Ibu dalam pengambilan keputusan itu kan pasti ada tantangan-tantangan ya, Bu ya. Kalau yang Ibu alami sendiri, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja, Bu? Mungkin saya analisa yang pertama dari ini kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Berikutnya dari faktor anak sendiri. Dari faktor anak sendiri kan ada yang kurang greget dengan pendidikannya sendiri. Jadinya salah satu tantangan yang
mungkin apa ya, berhubungan langsung dengan dari suatu masalah-masalah tadi, yaitu kurangnya perhatian orang tua, kurangnya komunikasi orang tua dengan anak juga bisa. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu itu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tentunya melihat kasusnya ya. Tentunya kalau ini bisa diselesaikan waktu itu juga, berarti kita tidak menemukan jadwal. Tapi seandainya ada masalah yang lebih berat, itu kita bisa mengatur pertemuannya atau jadwalnya dengan yang lain. Tapi jika tidak, kita bisa menyelesaikan di tempat tanpa adanya penjadwalan. Jadi tergantung kasusnya seperti apa ya Bu ya. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, terutama kita dengan guru pertama, yang kedua yang juga selalu berhubungan langsung yaitu komite sekolah. Itu selalu dilibatkan dalam hal kegiatan apapun di terselenggaranya pendidikan yang ada di sekolah. Pertama kita harus koordinasi dengan pihak komite dan stakeholder. Terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu Bu? Kita harus tetap memperhatikan atau kita harus tetap membudayakan budaya di lingkungan sekolah kita, terutama budaya-budaya yang positif ya, untuk komunikasi dengan komite. Terus dalam pengambilan keputusan kita tidak terburu-buru, tapi kita cukup memusyawarahkan dulu dengan semua pihak yang. Bu, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk wawancara hari ini. Ya, terima kasih. Semoga sekolah kita semakin maju dan sukses. Amin. Ya, terima kasih. Melanjutkan tugas. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore, hari ini saya bersama Ibu Septiana Anggraini, Kepala Sekolah dari SDN 4 Cibubur. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Lucia. Ibu, hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Apakah Ibu Anggraini berkenan untuk memberikan jawaban-jawaban dari saya? Siap Bu Lucia, apa yang saya bisa nanti akan saya bantu. Baik, terima kasih Bu. Ibu, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Oh ya, ketika menghadapi sebuah permasalahan antara dilema etika dan rujukan moral itu, yang pertama saya mengkonfirmasi dulu pada pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Kemudian setelah dikonfirmasi, saya melakukan komunikasi yang lebih intens dengan mereka. Apakah permasalahan ini untuk mempertimbangkan keputusan apa yang akan saya ambil selanjutnya begitu. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Bu, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk menyikapi atau menyelesaikan ya permasalahan yang sama-sama benar begitu ya. Itu yang pertama saya mencari pertimbangan terlebih dahulu dengan internal di sekolah saya, terutama dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru kelas dan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Setelah itu saya juga akan berkolaborasi atau berkoordinasi dengan stakeholder yang ada seperti komite sekolah, kemudian dengan pengawas sekolah dan kepada Bapak Korwil terutama yang nanti yang menjadi penasihat bagi saya tentang keputusan-keputusan yang saya akan ambil untuk sekolah. Berarti banyak rekan seperti itu ya Bu, ya, untuk melakukan diskusi. Iya. Itu.
Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya, yang pertama saya selalu menjalin komunikasi dengan guru-guru yang ada di sekolah saya. Jadi ketika ada permasalahan, saya tanya dulu karena Bapak Ibu guru adalah yang bergerak langsung, berinteraksi dengan anak-anak. Apabila ada permasalahan, mereka kan baru menyampaikan dengan saya gitu. Kemudian itu yang langkah pertama, saya harus berkomunikasi dengan ibu bapak guru yang ada di sekolah. Kemudian nanti berkomunikasi dengan anak tersebut, misalnya ada permasalahan pada anak, saya berkomunikasi dengan anak tersebut. Kemudian juga kepada orang tuanya yang pasti, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak itu kan di sekolah hanya sampai jam 1 gitu ya. Kemudian waktu banyak itu ada pada kehidupan di rumah mereka. Jadi nanti setelah itu saya nanti berkomunikasi dengan orang tua, kemudian kami berembuk bersama bagaimana langkah selanjutnya dari permasalahan ini. Jadi kalau boleh saya bilang tadi yang disampaikan Bu Septiana ada 2 langkah seperti itu ya Bu ya, komunikasi dengan guru serta dengan anak dan wali murid. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Ana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika Bu? Jadi ketika ada permasalahan itu saya selalu kuncinya cuma satu dulu ya. Jadi komunikasi yang terbuka. Jadi ketika kita ada di sebuah unit kerja, instansi pendidikan, kita harus saling berkomunikasi terbuka kepada rekan di sekolah, pertama pada bapak ibu guru. Jadi mereka menganggap bahwa saya sebagai teman diskusi mereka, baik dalam hal pembelajaran, baik hal dalam menangani bagaimana kasus yang ada di kelas mereka, serta orang tua juga saya minta untuk berkomunikasi dengan saya, bagaimana ketika problem anak di rumah itu bisa disampaikan dengan saya, problem orang tua yang misalnya tidak sesuai dengan pembelajaran yang diberikan sama guru itu bisa langsung dikomunikasikan dengan saya. Jadi langkah pertama itu adalah saya menjalin komunikasi yang terbuka dengan rekan-rekan guru dan orang tua. Komunikasi yang ditekankan ya Bu ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu kan pasti banyak tantangan ya Bu ya. Kalau yang Ibu rasakan sendiri tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja Bu? Kasus tantangannya itu adalah bagaimana saya meminimalisir kekecewaan terhadap sebuah keputusan yang akan saya ambil. Misalnya ketika ada forum wali murid, sudah diputuskan seperti ini dengan voting yang ada, ternyata ada pihak yang tidak berkenan, tidak sesuai begitu. Itu juga bagaimana saya mencoba untuk berdialog dengan mereka supaya meminimalisir kekecewaan yang ada. Itu tantangannya, dan supaya harapannya kalau keputusan-keputusan yang diambil itu bisa memberikan dampak positif dan semua merasa senang dan nyaman gitu. Itu yang sebuah tantangannya. Jadi untuk menyenangkan banyak orang itu ternyata tidak mudah. Iya. Kemudian Bu, apakah Ibu itu memiliki tata cara atau jadwal seperti itu Bu dalam sebuah penyelesaian masalah? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Jadi kalau dilihat jadi tata kelola atau jadwal itu sebenarnya tidak ya Bu Yelza. Tapi ada kadang kala supervisi itu perlu. Namun juga ketika permasalahan itu tiba-tiba ada, misalnya kita baru mendengar, otomatis saya melihat bagaimana urgensinya. Jadi masalah itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang mana, begitu. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau tata kelola ya supervisi itu pasti ya ada, setiap saat ada supervisi bagaimana pembelajaran bapak ibu guru yang ada di sekolah, bagaimana permasalahan itu selalu saya tanya gitu melalui supervisi. Tapi ketika ada permasalahan yang mendadak atau saya melihat urgensinya terlebih dahulu gitu. Jadi tidak mungkin ketika ada masalah harus diselesaikan saat ini mereka harus menyampaikan ketika supervisi, kan tidak mungkin juga ya. Jadi saya melihat bagaimana masalah itu harus segera diselesaikan. Jadi melihat urgensi, dilihat berat atau ringannya masalah tersebut seperti itu kalau saya bilang. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa
saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau seseorang yang membantu saya dalam mengambil keputusan itu yang pasti adalah rekan-rekan saya di sekolah. Jadi karena saya tidak bekerja sendiri, saya tidak membangun sekolah itu sendiri, saya membangun sekolah itu bersama-sama dengan stakeholder yang ada, teman-teman dulu. Yang pertama adalah saya berajak diskusi, duduk bersama dengan rekan-rekan guru, kemudian nanti dibantu dengan rekan-rekan komite, setelah itu dibantu dengan Bapak Ibu paguyuban, setiap kelas kami punya paguyuban, terus kemudian nanti diperkuat oleh Bapak Pengawas dan Bapak Korwil, dan syukur-syukur juga akan dibantu dengan Bapak Lurah ya, karena itu sekolah tidak milik saya dan Bapak Ibu guru, tapi sekolah adalah milik dari desa, yaitu milik dari kelurahan atau yang dituakan di kelurahan adalah Pak Lurah. Jadi orang-orang tersebut yang membantu saya dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak harapannya positif kepada seluruh anak-anak yang ada di sekolah. Banyak pihak terkait ya Bu, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Lalu yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi ketika itu saya melihat dari urgensi permasalahan ya, jadi permasalahan itu segera atau tidak, apabila segera saya harus segera menyelesaikan, tapi ketika itu bisa nanti saya akan melakukan setiap supervisi, jadi melihat konteks permasalahannya terlebih dahulu, itu yang menjadi referensi dari saya. Dan kemudian yang kedua referensi adalah komunikasi, bagaimana saya menjalin komunikasi dengan ibu bapak guru yang ada di sekolah, kemudian komunikasi dengan anak-anak, orang tua, komite, kelurahan, itu sangat penting sekali untuk membantu bagaimana sekolah itu berdaya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk wawancara terhadap Ibu. Semoga sekolah Ibu semakin sukses dan maju. Ya, terima kasih Bu Lucia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan insight atau wawasan bagi Ibu Lucia. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.